Siang pemirsa, serangkaian berita menarik telah kami rangkum untuk Anda bersama saya, Nida Ulasana, dalam acara Breaking News. Baik pemirsa, untuk berita pertama yaitu mengenai Indonesia masih diperkirakan akan mengimpor kedelai sebanyak 2,6 juta ton di tahun 2021. Kenapa harga kedelai bisa tidak stabil? Salah satunya adalah karena Indonesia sangat bergantung dengan impor kedelai. Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab pada produksi lokal pun menyatakan bahwa pengembangan produksi kedelai lokal cukup sulit karena tidak ada kepastian pasar, sehingga petani lebih memilih untuk menanam jagung dan padi. Kedelai lokal pun sebenarnya punya kelebihan, yaitu natural dan tidak ada kandungan transgenik, sehingga produksi suatu komoditas bisa lebih baik. Tapi hal ini juga yang membuat kedelai lokal memiliki kelemahan, yaitu pada ukurannya yang kecil, sehingga membuat kulit arinya susah untuk dibersihkan, dan proses peragiannya juga memakan waktu yang lebih lama. Baik pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, kita saksikan cuplikan berikut ini. Indonesia diprediksi masih akan mengimpor jutaan ton kedelai di tahun ini. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Heriadi menyatakan, Indonesia diperkirakan mengimpor kedelai hingga 2,6 juta ton. Agung menjelaskan, kebutuhan kedelai di Indonesia sampai bulan Maret 2021 bisa mencapai 278.000 ton, sedangkan perkiraan produksi di dalam negeri hanya mampu mencapai 28.000 ton. Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwani menyatakan, pemerintah berencana meningkatkan produksi kedelai dalam negeri hingga mencapai 325.000 hektar. Akan tetapi, lahan seluas itu hanya mampu memproduksi 1,5 juta ton kedelai dari target penelitian hingga 3,5 juta ton kedelai. Data dari Badan Pusat Statistik mencatatkan pada 2019 Indonesia mengimpor kedelai hingga 7,1 juta ton. Impor itu paling banyak untuk bungkir residu padat sebanyak 4,3 juta ton dan produksi tahu tempe sebanyak 2,67 juta ton. Tahu dan tempe di pasaran kini sedang langka sehingga harga naik. Hal itu karena gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia menghentikan produksi. Mereka mogok produksi karena harga kedelai sebagai bahan utama melambung. Adapun harga kedelai impor saat ini tercatat 9.200 hingga 10.000 per kilo. Padahal harga kedelai impor sebelumnya sekitar 6.500 sampai 7.000 per kilo. Namun, sobat bisnis semua sudah tahu kan kalau kebutuhan kedelai kita itu hampir seluruhnya impor? Ya, kedelai impor persis seperti bawang putih, maka itu harga kedelai tergantung kondisi global. Hal itu makin parah ketika produksi dalam negeri tidak mampu mengimbangi kebutuhan konsumsi. Nih, berdasarkan data BPS, kebutuhan kedelai kita per tahun lebih dari 2 juta ton loh. BPS mengungkap sejak 2015 masyarakat setidaknya mengonsumsi kedelai lebih dari 10 kilo per tahun. Mayoritas dalam bentuk tahu dan tempe karena makanan ini penuh dengan protein. Ironisnya, kebutuhan yang tinggi itu perlu ditopang oleh pasokan kedelai impor. BPS mencatat sejak 2015 impor kedelai tidak pernah kurang dari 2 juta ton loh. Dalam periode 5 tahun itu, Indonesia terbiasa mengimpor dari 3 negara. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Malaysia. Ya, kita mengimpor kedelai dari Malaysia 2015 sampai 2020 dengan nilai antara 4,5 juta US dollar sampai 8 juta US dollar. Sementara itu, produksi kedelai dalam negeri terus menurun setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah produksi kerap menyusut drastis.
Padahal Presiden Jokowi sempat berjanji akan mewujudkan swasembada pangan. Namun, selama 6 tahun pemerintahannya, produksi kedelai terus menurun. Penurunan produksi kedelai disebabkan 3 faktor utama. Pertama, adalah tidak konsistennya produksi benih dalam negeri. Kedua, jumlah produsen benih kedelai juga ikut menurun dari 147 unit pada 2019 menjadi 97 pada 2020. Terakhir, kedelai komoditas yang kurang menarik dibandingkan jagung atau padi. Pasalnya, rasio pendapatan dibandingkan biaya kedelai adalah yang paling rendah. BPS mencatat pada 2017 biaya tanam per hektar kedelai sebesar 9 juta. Tetapi ketika panen, petani hanya mendapatkan hasil 1 juta rupiah. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan mematok harga acuan bagi penjual kedelai. Harga kedelai lokal di tingkat petani dipatok 8.500 per kilo sesuai Permendag nomor 7 tahun 2020. Setelah melihat fakta di lapangan, masih pantas tahu dan tempe disebut makanan asli Indonesia? Loh kan, bahan bakunya mayoritas impor semua seperti mie instan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Breaking News. Saya Hidola Sanah bersama seluruh rekan kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.